Selamat siang para pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan membawakan berita tentang dampak buruk sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah suatu keharusan yang harus dijalankan oleh semua warga negara. Karena keharusan ini, suatu negara termasuk Indonesia memiliki SDM yang mumpuni dan kualitasnya semakin meningkat setiap tahunnya. Program pemerintah selalu di-upgrade setiap tahunnya dengan harapan membawa dampak yang lebih baik bagi pelajar Indonesia. Tapi apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan mulia pemerintah? Jika melihat beberapa hal baik yang terjadi belakangan ini, seperti pelajar Indonesia yang memenangkan Olimpiade Internasional, mungkin bisa dijadikan acuan kesuksesan program pendidikan yang dijalankan pemerintah. Tetapi masyarakat lupa beberapa hal. Hanya beberapa persen dari total keseluruhan pelajar saja yang mendapatkan dampak baik dari pendidikan jika dilihat dari tingkat kesejahteraan mental pelajar. Beberapa tahun belakangan ini ditemukan kasus kekerasan pelajar terhadap sesama pelajar, bahkan ditemukan kekerasan terhadap guru. Mengapa hal ini terjadi? Ada masalah apa sehingga murid-murid menjadi liar seperti ini? Jika ditelusuri lebih dalam, beberapa kasus terjadi karena murid-murid merasa tertekan dengan mata pelajaran yang diajarkan dan berakhir secara pelampiasan. Jam belajar yang tinggi akan tekanan juga menyebabkan beberapa anak yang membangkang dan memilih tidak menaati peraturan sekolah. Beberapa dari mereka mungkin bersinar di sepak bola, tetapi banyak juga anak-anak selama berjam-jam menghabiskan waktu tanpa tujuan berseliweran di kantin atau lebih buruk lagi merapok di toilet. Bagi sebagian kecil, anak-anak belajar di sekolah itu mengerikan. Pasti masyarakat sering mendengar berita bahwa banyak anak-anak sekolah yang membolos sekolah. Hal itu terjadi karena pelajar dirasa sangat membosankan dan juga sangat menekan. Tidak bisa dipungkiri, setiap anak memiliki bakat masing-masing. Tidak bisa digeneralisir, mereka harus menguasai mata pelajaran yang sama. Jika dipaksakan, pasti dapat melemahkan semangat. Lebih buruk lagi adalah kesenjangan antara pelajar semakin besar. Hal ini menyebabkan anak-anak bersaing tidak sehat dan berujung berkelahi dan atau mengintimidasi. Faktanya adalah bahwa sekarang sekolah menengah memberlakukan sistem full day school yang mengharuskan para siswa lebih tinggal lama di sekolah. Waktu istirahat mereka tentu berkurang, apalagi untuk siswa yang mengikuti les tambahan di luar jam sekolah, dan juga tugas-tugas sekolah yang wajib dikerjakan. Secara keseluruhan, anak-anak sekolah kekurangan ruang bermain dan istirahat. Pada saat yang sama, anak-anak melaporkan kurang memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman di luar sekolah. Karena kurangnya sosialisasi, ini kecemasan yang meningkat dan beberapa diantaranya dibenarkan. Hal yang dirasa cukup buruk karena anak-anak akan beralih mencari kesibukan lain, yaitu bermain smartphone. Daya tarik game dan media sosial telah berkontribusi pada perubahan waktu luang yang mereka sedikit. Saat ini sudah sering dijumpai bahwa pada hari sekolah juga beberapa anak muda telah kehilangan kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain, untuk bermain game, berlarian, bertukar cerita. Stres ujian dan penyakit mental di kalangan remaja adalah hal yang perlu diperhatikan lebih jauh. Sekolah adalah untuk pendidikan. Sekolah adalah tempat orang belajar berteman dan bergaul dengan orang lain. Selama masa kanak-kanak, anak-anak mengembangkan karakter dan minat mereka. Selain itu juga memberi kesempatan untuk mengekspresikan pandangan. Semua ini adalah bagian dari persiapan untuk kehidupan dewasa. Para peneliti menunjukkan kekhawatiran tentang standar yang mendorong sekolah untuk memasukkan banyak mungkin pembelajaran formal, dan kekhawatiran tentang perilaku yang membuat mereka memandang sekolah secara negatif. Latar belakang penyebab stigma ini adalah budaya di mana semakin banyak waktu yang digunakan untuk belajar, maka semakin tinggi pula persentase kecerdasan yang didapatkan. Padahal tidak seperti itu sepenuhnya. Orang-orang dari segala usia membutuhkan kesempatan untuk beristirahat, dan orang tua harus mendorong anak-anak untuk tumbuh lebih dengan baik. Hak untuk memperoleh ketenangan jiwa dibutuhkan agar proses belajar bisa maksimal. Ini bisa dianggap sebagai hak mereka. Ini adalah contoh-contoh dampak negatif yang sering terjadi di pendidikan di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan berita ini dan nantikan acara-acara selanjutnya. Sekian, selamat siang.